Dalam pikiran orang lain ini hanya air cuci yang biasa saja. Tetapi dengan Logan, ini alat yang hebat untuk larikan diri dari penjara. Pertama dia minum air sampai penuh di perut. Lalunya dia akan tahan diri tidak ke kamar mandi selama 3 hari 3 malam. Bahkan jika kandung kemihnya rusak, juga tidak boleh jatuhkan setetes pun. Bahkan di bawah tekanan perut dan prostat. Dia masih lakukan 1000 push-up dengan cara standar. Lagi ke kantin. Makan dengan banyak sampai 1 sendotan miso. Dia bukan seseorang yang suka lukai diri sendiri. Tapi dia ingin nunggu sipir yang baru diangkat datang. Saat dia memeriksa, Logan akan muntahkan semua hal yang telah tumpuk di dalam dirinya beberapa hari kini. Sipir lihat seluruh lantai kuning lagi kira ususnya patah. Dengan cepat antar Logan ke ruang rawatan. Dia tepat bilang perutnya sakit. Perawat harus minta Clyde bawanya ke kamar mandi. Tapi dia tidak tahu bahwa Clyde rekan Logan. Mereka berdua ke kamar mandi. Buang pipa airnya. Lalu nginjak penutup toilet. Keluarkan alat penanda dari langit-langit. Clyde jaga pintu masuk kamar mandi. Logan keluarkan tempat sampah yang ditempel di dinding. Satu terowongan rahasia muncul. Setelah masuk, lagi tidak lupa untuk kembalikan tempat sampah ke posisi awalnya. Terowongan menuju ke pintu belakang kantin. Mereka telah hitung waktu mobil itu jalan. Siap peti kayu dan gantungnya di bawah mobil. Mereka sembunyi di sana berhasil larikan diri dari penjara. Saat lewati pos pemeriksaan, Satpam gunakan cermin untuk lihat-lihat. Tapi jalan bolak-balik, juga tidak dapat lihat sesuatu yang curigakan. Begitu saja, mereka berdua dengan sukses keluar dari penjara. Ketika pengemudi isi bensin, mereka diam-diam rangkak keluar. Dan dengan cepat diantar oleh Ferrari. Harus kasih satu pujian untuk rencana pelarian penjara ini. Saat itu, cara lari keluar dan dukung di dalam juga kerja sama dengan baik. Gangster di penjara tiba-tiba lari untuk bertarung dengan seorang tahanan. Buat satu adegan yang sangat kacau. Satpam datang untuk tahan. Tapi lagi jadi korban lawanan. Lihat situasi semakin tidak terkendali, sipir dengan cepat bunyikan alarm. Sipir dapat terima peringatan jadi aktifkan opsi lain. Semua pintu masuk lagi tertutup. Si gangster itu juga sangat cerdas, pakai miso biar lamar di kamera. Lagi ambil nampan nasi. Tutup semua jendela. Sipir lihat pemandangan ini, hanya jadi bingung. Si gangster terus pakai telepon di ruang. Dengan sengaja perpanjangkan waktu untuk sipir. Biar buatnya pikir tidak ada siapa bisa larikan diri dari sini. Kelompok tahanan berhasil tutupi pembobolan penjara Logan. Saat nunggu sampai sini. Kalian pikir ini yang pembobolan penjara biasa kan? Tidak. Yang ini baru saja awal permainan. Beli beberapa sekop penggali dan beberapa bahan kimia. Yang paling penting exhaust-fan berkapasitas besar ini. Semua sudah siap. Tapi jumlah orang lagi tidak cukup. Ceritanya dari awal lagi begini. Suatu hari, Max sedang gali pipa. Tidak sengaja gali dinding. Dia temukan beberapa pipa plastik. Rekan tim bilang samanya. Ini adalah pipa uang. Pipa ini untuk apa nih? Alirkan uang nih. Asalnya dari arena pacuan mobil ini. Setiap hari juga ada permainan tahun ini. Yang sangat terkenal di AS. Pengaruhnya bahkan bisa lampaui NBA. Setiap pertandingan. Jumlah tiket yang terjual sangat luar biasa. Dan uang itu akan dimasukkan ke dalam pipa dan ditransfer ke ruang bawah tanah. Efektif dan aman. Dan sebuah ide berani muncul di pikiran Max. Dia putuskan untuk rampok uang di bawah terowongan balap. Max ajak Clyde dan Melly ikutinya. Masih kekurangan master tinju dan gunakan bahan peledak. Dan Logan masih sedang dihukum lagi ajak ikuti. Hanya 3 bulan lagi bisa dilepaskan. Logan bilang gudang ini pasti dilengkapi dengan sensor di sekitarnya. Hanya sentuh saja itu akan berteriak dengan keras. Kata Max itu yang mudah untuk diselesaikan. Karena di bawah tanah sedang bangun pipa saluran pembuangan. Sensor harus dimatikan semua. Seletah negosiasi.
Kedua belah pihak capai kesepakatan. Max akan antar Clyde ke penjara. Biar dukung Logan larikan diri, setelah perampokan selesai. Akan bawanya ke sini tanpa tanda manapun. Logan takut dia akan tertipu. Lagi antar dua anak buahnya, Clyde dan Melly. Kedua orang ini yang tidak cerdas jadi Max juga tidak sukainya. Tetapi tanpa pilihan lain, dia masih harus setuju untuk mulai perencanaan. Hari bertindak telah datang. Logan dan Clyde diantar keluar yang tepat dengan rencana. Mereka berenam lagi terpisah. 1 jam kemudian kumpul di ruang bawah tanah. Melly bertugas pesan kue untuk seluruh staf Emma. Sambil makan kue dengan semua orang, Max dengan sengaja rusakkan mobilnya. Saat Emma selesaikan dan kembali kantor, sudah lewat jam kerja. Pintu lemari besi tutup secara otomatis. Kue masih belum bisa bersihkan. Mike dan Nick buangkan kecoa telah dicat dengan warna yang berbeda ke dalam setiap pipa. Besok harinya, Emma dan semua orang buka pintu gudang. Temukan kecoa penuh dengan kue. Mike dan Nick pura-pura jadi pekerja serangga untuk bantu selesaikan. Ambil kesempatan itu untuk lihat kecoa yang ditandai. Dan mereka berhasil konfirmasi kemana setiap sumber pipa akan ngarah. Banyak fan datang biar beli tiket. Uang itu akan alir lalui pipa ke gudang. Perampokan lemari besi secara resmi dimulai. Mike dan Nick ciptakan satu bahan peledak khusus. Ledakan ruang mesin kartu di arena balap. Hancurkan stasiun komunikasi. Semua mesin pos tidak dapat digunakan. Kartu tidak dapat dipakai. Semua dipaksa untuk bayar dengan uang tunai. Arus kas tingkat dengan kuat. Sambilnya, Logan dan Max juga dengan sukses kumpul di bawah tanah. Max kasih Logan alat yang butuhkan. Sebotol cairan koreksi dan sekantong permen. Ditambah kantong plastik. Max dengan bingung, ini alat buat ledakan kan? Logan yang tidak peduli. Langsung tulis persamaan kimia di dinding. Lalu dorong solusinya ke dalam. Berhasil ledakan pipa. Lalu mereka bertiga mulai bersihkan udara. Masukkan ujung pipa ke dalam lemari besi. Uang ditarik dengan tergesa-gesa. Tapi ledakan pipa buat asap keluar. Staf sadari situasi yang tidak biasa. Segera kirim 2 penjaga ke ruang bawah tanah untuk memeriksa. Mereka temukan sumber asap. Baru saja buka pintu. Lagi lihat pria tua sedang rokok. 2 satpam juga tidak banyak pikir lagi. Rencana Max sebenarnya detail. Berhasil alihkan perhatian mereka. Segera Max dan Logan dapatkan mobil penuh uang. Lalunya mereka biarkan Mike dan Nick bawa uang dan pergi. Tapi sayangnya terhalang oleh pintu besi. Tidak peduli apa yang dilakukan, tidak bisa bukanya. Ya ampun sih. Dengan setiap detik yang berlalu, mereka berdiri lebih dekat dengan bahaya ketahuan. Logan datang biar bantu tapi juga tidak bisa. Akhirnya Max temukan. Itu terjebak dengan sepotong besi. Setelah keluar, mereka letakkan uang dalam kantong sampah. Lalu pindah ke truk. Si gangster di dalam penjara juga tahu waktu ambil tindak telah datang. Dia ikuti rencananya, bakar kertas sehingga sensor alarm kebakaran akan bunyi secara otomatis. Sipir jadi takut. Dengan cepat laporkan ke pemadam kebakaran. Begitu pemadam kebakaran berangkat, Logan dan Clyde telah samar jadi pemadam kebakaran. Dengan cepat naik truk pemadam kebakaran. Dengan cara ini, mereka berdua bisa kembali penjara. Ketika pemadam kebakaran capai titik alarm, baru tahu ini trik saja. Tapi tetap keras kepala memercikkan air untuk memadamkan bara api di tempat sampah. Logan dengan sukses kembali ruang rawatan. Berbaring di ranjang rumah sakit dengan wajah santai. FBI Gemma datang untuk nyelidiki. Tapi jejak di tempat kejadian dibersihkan dengan hati-hati oleh Max. Gemma curiga Logan. Karena Max dan Clyde telah banyak kali ke penjara biar kunjunginya. Dan sipir karena mau jaga posisinya. Dia tegaskan bahwa tidak ada yang larikan diri dari penjara. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa terbang keluar. Dengan alibi yang begitu sempurna,
Gemma harus pulang dengan kecewa. Di tempat kejadian, juga tidak ada jejak manapun. Perusahaan asuransi juga tawarkan sejumlah besar uang. Dulunya, Taipan pacuan mobil juga hasilkan banyak uang. Dia yang menang akhirnya. Bos juga tidak ingin gali terlalu dalam tentang ini. Jadi penyelidikan berakhir di sini, terpidana. 3 bulan kemudian, Loga dilepaskan. Dia gali uang yang dia curi. Semua juga dibagi sedikit uang. Gangster di penjara juga dapat 1 kantong. Emma juga dapat 1 kantong yang besar. Dianggap sebagai pembayaran untuk biaya perbaikan mobil. Max yang pria ngerti semua. Dia tidak lupa jasa yang telah bantunya. Hebat ya. Apalagi Max bisa baca pikiran sipir dan pemilik arena pacuan mobil. Mereka akan perbesar kerugiannya. Biarkan perusahaan asuransi berikan mereka kompensasi lebih banyak. Rencana Max sebenarnya sangat luar biasa. Itu lancar seperti air. Tepat waktu, tepat tempat, tepat orang. Film kita sampai sini saja, terima kasih banyak.